lain. Maria. Yang di atas suara cewek loh. Anak magang sip, mantep. Bosen kami suara cowok terus. Tidak, Maria ini mulai kalau lah action cek sibuk dia mulai menerke akuan, nyusun akuan biar cak kejeng rajin ujung. Nak nyari raya kan siapa kau tuh? Nak kate di sini nih Wak Ebo nih lah punya warung. Nak sok-sok rajin, Mara duduklah sini kau. Dengar lagi kita ada tamu. Mana kemoceng kau, hah? Kemoceng bebersihan. Warung ini tinggal sebulan ndak muka. Kan semenjak kalau nih. Kalau terlalu jujur Wak Ebo nih ya. Aku kan minta ganti yang baru, tidak dibeli ke ya sudah rasa pakai kemoceng itu kan udah bodoh. Kau tuh minta ganti dengan siapa? Wabah. Iya. Nah, bucunya mana itu tuh? Nah ada. Kau ngomong enggak? Sudah dia omongin, Nah, nak ganti kemoceng apa ganti sapu terserah. Tidak pikir dulu. Aku ini agak pangling nyingok Oh bungkus-bungkusan ini. Apa dia ini nih? Bumbu mawar merah. Wow. Cak lagu sekuntum. Yo, apa dia ini nih? Masak apa dia kita? Bumbu masih banyak ini rasa. Bayar enggak dia nih? Bayar enggak dia tergantung di sini nih? Bayar program lain. Bukan di sini. Ya saudara, jangan lupa pemirsa di rumah kalau nak masak yang praktis ini ada bumbu mawar merah. Tapi sambil nyanyi sekuntum mawar merah jangan lupa. Bumbu cap mawar merah. Ada apa nih? Banyak sih macamnya ada soto, sop, opor. Ini ada apa lagi nih? Opor. Bumbu kuah kentang ada. Lontong. Banyak. Apa dia es goreng? Es goreng. Apa es goreng? Apa dia es goreng? Sudah cek salah pokoknya jangan lupa order ini nih ya. Kalau nak nyingok masak-masakannya ada juga tayangannya. Iya ada tayangannya. Apa itu? Siapa? Susan ya? Sama chef. Siapa tuh chefnya? Nah, Maria. tanpa panjang kali lebar, siapa bintang tamu kita hari ini, Maria? Kau telepon dulu, siapa coba? Kawan kau, apa kawan Wak Abah? Kawan Abah. Kawan Wak Abah, ya sudah teleponlah dulu. Suruhlah sini masuk, laba bersih kan kau tadi? Minumlah disusun. Ini orang kejaksaan oh. Nah, apalagi orang kejaksaan, cepatlah dikit, beberes, teleponlah. Agak lah kesorean. Kaget dia nak nangkep apa ini? Jemput tante, ada P21. Halo. Assalamualaikum. Siap Komandan. Lah ditunggu. Ya di warung. Sip. Wah apa lagi pergi tapi ada Wak Ebo. Oke. Jadi lawak Ebo ya. Siap Pak, siap. Oh udah di sebelah. Siap. Siap. Samping jembatan ini Maria. Sudah lah di sebelah di. Ya sudah. Tunggu berarti kita ini sambil nyingok bumbu-bumbu sekuntum mawar merah ini tadi sejak 1967. Udah muda. Udah saro lagi ya masak-masak zaman mak ini hari ya. Iya. Tinggal cebur-cebur. Tinggal numis-numis. Iya lah praktis sekarang nih. Kayak lagi parkir mobil ya dia. Sudah, kita tunggu ke bintang tamu kita hari ini pemirsa. Yang nak bertanya juga kaget pacak telepon interaktif di 0711 380022. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puji cinta. Apa kabarnya, Cik Maria? Baik, sehat. Assalamualaikum, Masuk, Abang Pak. Nangan. Sudah berapa kali ya Pak? Boleh di sini, Ini Pak. artinya Maria warung Ebo nih buat Nah, wong di sini. betah. Iya. Nah, boleh duduk. Boleh Pak, Boleh, silakan Pak. Kalau istrinya mau itu oleh-oleh di rumah boleh. Duduk dulu nih ya. Silakan Pak, duduk Pak. Nah, pemirsa di rumah, benar nih Cak Uji Maria tadi kedatangan tamu dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Kenal ke Maria? Siapa bintang tamu kita hari ini? Yang pertama ini ada Bapak Kepala Seksi Perdata. Bapak Naungan Harahap SHMH ini selaku koordinator bidang perdata dan tata usaha negara. Assalamualaikum Pak Naungan. Waalaikumsalam, Bu Ibu. Sehat Pak Naungan? Pak, perasaan sehat. episode yang kemarin ada kumis Pak. Sekarang? Oh, masih kesiren kau ya dengan kumis Pak Naungan. Iya. Kumisnya itulah yang menggoda. Kita di sebelah Pak Naungan ada Bapak Erik selaku Kepala Seksi Perdata. Bapak Erik Yudhistira SHMH. Assalamualaikum Pak Erik, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa ya Pak ya? Siap. Oke, kita kenalan lagi di sebelah Bapak Erik. Ini ada Kepala Seksi Tata Usaha Negara Bapak Eki Rizky Asril SHMH. Panggilannya apa nih Pak? Boleh salah satu. Oh Pak Eki Jangan aja. yang di ujung. Asril, oh enggak boleh ya Pak? Assalamualaikum Pak Erik, Pak Eki, apa kabar Pak? Salam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, ini dia tim dari bidang perdata dan tata usaha negara ya Pak Naungan ya? Betul. Bawa dua pasukan ada nih Pak.
Jadi rencananya 3, cuman sikoknya Iya, berhalang kasih- hadir ya Pak? Pak Kasih Chandra yang pertimbangan berhalangan. hukum, ya. Iya. Kebetulan ada tugas yang mendesak. Mohon maaf nggak bisa mendampingi. Iya, oke. Bener Maria? Jadi kalau di situ besar suaranya, Eh. geleran ngadep kamera, tak sesuai badan. Kau jangan kalau ngomong macam-macam kan Pak Nangan. Ya sudah kita tanya nih pemirsa ini untuk tema kita hari ini adalah capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tahun 2022-2023. Nah, kita ke Pak Naungan terlebih dahulu nih Pak. Ini mungkin pemirsa di rumah juga belum tahu Pak, apa sih yang dimaksud dengan perdata dan tata usaha negara? Baik, terima kasih kepada Wak Ebo beserta Cik Maria. Di suasana siang ini memang ngantuk katanya kan. Cuma kalau dengar suaranya Cik Maria langsung segar. Bisa aja. Nah, tengok, semangat itu bikin kita jadi lebih semangat jadinya. Siapa kok ini sebenarnya? Tapi lama macam volume suara dia, pelan-pelan dibaca situasi, lama-lama besar juga suara. Bukan badannya aja yang besar. Jangan kita ke kantornya kecil juga. Ya, dalam kesempatan ini Wak Ibu Cik Maria, kita kembali mensosialisasikan sedikit apa sih itu bidang perdata dan tata usaha negara. Khususnya disingkat dengan istilah Datun. Ya. Pertama-tama, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia adalah satu lembaga yang satu-satunya diberikan kewenangan sebagai jaksa pengacara negara. Di Indonesia ini yang mewakili negara sebagai pengacara itu ya jaksa. Itu adalah suatu kebanggaan kita di institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini. Di mana masyarakat pada umumnya hanya mengenal jaksa itu ya lidik, penyidikan, penuntutan, kemudian eksekusi. Jadi kesannya ya monoton hukum. Padahal di sisi lain ada yang namanya datun. Datun itu pakaiannya seperti ini. Ada baju, kadang baju putih, baju biru, namanya pengacara. Jadi kesannya bagaimana klien itu merasa nyaman. Hanya saja datun itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 sebagaimana dirubah 11 2021 memang dibatasi. Dalam hal ini jaksa pengacara negara itu mewakili pemerintah atau negara. Di mana pemerintah itu sendiri termasuk di dalamnya baik itu pemerintah pusat, daerah maupun sampai pemerintahan terkecilnya desa. Kemudian lembaga-lembaga badan usaha negara, milik negara ataupun badan usaha daerah. Artinya masih dalam mewakili keperdataan dan tun dalam hal ini mewakili negara, tidak mewakili perorangan. Akan tetapi berdasarkan undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perja atau Perpres dan Perja Tata Organisasi Kejaksaan. Bidang datun itu sendiri terbagi menjadi 5 bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama mempunyai tupoksi penegakan hukum, kemudian badan bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Nah, bagaimana konsepnya ketika masyarakat ingin menggunakan datun ini sendiri yang ada pada kejaksaan? Maka dia bisa menggunakan salah satu tupoksi datun itu yaitu pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini diberikan dalam bentuk konsultasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada jaksa pengacara negara yang ada di bidang datun. Kita dalam hal ini, saya dan rekan-rekan bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan dibantu 15 kejari sewilayah Sumatera Selatan. Artinya, masyarakat bisa menggunakan tupoksi salah satunya itu pelayanan hukum gratis
yang ada pada bidang datun. Baik itu di provinsi bisa langsung ke Kejati, Ya. kalau di daerah bisa menggunakan melalui Kejari-Kejari. Artinya di situ kita memberikan pelayanan hukum gratis, konsultasi apa saja terkait dengan keperdataan dan tata usaha negara. Jadi kalau kita penegakan hukum, JPN ini juga bisa untuk kepentingan umum, bisa bertindak langsung. Bisa, Pak ya. Bisa. Artinya ketika untuk kepentingan umum, misalnya ada suatu badan hukum yang menurut ketentuan perundang-undangan atau persero telah melanggar ketentuan umum, bisa diajukan ke Pailitan, pembubaran PT, atau kita mengetahui adanya satu tindakan misalnya perkawinan yang tidak sesuai sebagaimana undang-undang, nah, maka kita juga bisa memintakan pembatalan terhadap perkawinan tersebut secara diminta maupun tidak diminta. Oh, bisa, Pak. Cuman pada umumnya itu atas permintaan kita mintakan. Jadi secara simpel masyarakat itu melihat datun itu memang belum familiar, tapi banyak kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh datun itu sendiri. Alhamdulillah sampai dengan Juli 2023 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu sudah melakukan MOU 3 kegiatan. Nah, apa itu, Pak? MOU 3 kegiatan. Kalau sewilayah Sumsel sama Kejar-Kejar 15 itu sudah hampir 632 kegiatan. Sepanjang tahun 2023, Pak. Dari Januari sampai Juli 2023. 600 kegiatan, Pak, kurang lebih 600. 632 kegiatan. Setengah tahun itu baru. Baru setengah tahun. Setengah tahun enam kali. Kemudian bulan lah. ada SKK litigasi 36 kegiatan. Kalau di seluruh wilayah 54 kegiatan. Non litigasi 2 kegiatan. Salah satunya nih SKK litigasi ini kita mendampingi presiden. Oh, Jadi Presiden Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Palembang itu ada dilakukan gugatan sebagai tergugat 1, dan hari ini masih kita dampingi dalam hal sekarang masuk ke duplik acaranya. Jadi kemarin sudah pembacaan gugatan, kemudian eksepsi, replik, ini kita masuk duplik. Kemudian sudah melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 115 miliar, Wow, lebih kurang. 15 miliar penyelamatan. kasus Pemulihan satu, Pak. keuangan negara 1 miliar 208 juta dan pemulihan aset 2,5 hektar tanah milik PT Pelindo. Jadi pada umumnya ini adalah badan usaha milik negara maupun milik daerah yang dalam hal ini ada suatu keadaan hubungan perdata yang baik itu macet ataupun adanya perbuatan investasi ataupun perbuatan hukum, yang mana tujuan kita karena di sana adalah menyangkut dengan keuangan negara, aset negara, kita lakukan pemulihan keuangan negara. Kemudian selain itu juga dalam hal menyelenggarakan pemerintah, kita juga melakukan pendampingan beberapa proyek-proyek strategis nasional. Oh, PPS ya, Pak ya. Ya, itu biasanya di bidang PH, kita melakukan legal assistant namanya. Ah, mumet pala aku. Yang baru Pak Naungan. Baru sih kok. Aku lamun Kaget, dengerin. belum di sebelah 2 lagi Pak seksinya Maria. Kayak kita lanjut ke lagi ya Bapak, Baik, izin ya. ada yang nak lewat dulu ini pemirsa, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi. Sudah yang ini tetap bersama kami di Warung Pak Ebon. Ulang lagi bersama TV, balik lagi di Warung Ebok. Kita di segmen kedua pemirsa. Cak biasa, pada di segmen kedua kita buka penelpon live interaktif di 0711 380022 yang nak bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu pencapaian ya, yang sudah dicapai oleh bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tadi kita sudah dengar nih sekilas ya, Maria, tentang apa sih
Bukan sekilas dong, satu segmen sudah bukan sekilas lagi. setengah segmen kan kita tadi ngomong-ngomong dulu awal-awalnya. Iya. Iya. Jadi kan sudah ke Bapak Naungan. Jadi kita berbagi juga ya ke Bapak Pak Erik ini selaku kasih perdata. Nah Pak Erik, Pak Cek dijelaskan juga nih di pemirsa di rumah. Apa sih Pak tugas fungsinya Pak Erik ini sebagai kasih perdata di Datun? Terima kasih Mbak Ebo, Cek Maria. Terkait dengan bidang perdata, sebagaimana telah disampaikan oleh koordinator Datun Pak Naungan. Tetapi di sini saya coba jelaskan tugas pokok dan fungsi terkhusus di seksi perdata. Jadi di seksi perdata itu kita mengedepankan namanya bantuan hukum. Bantuan hukum ini adalah pemberian jasa oleh jaksa pengacara negara kepada pemerintah. Dalam hal ini sebagai pemohon kepada kita, itu baik menjadi sebagai tergugat ataupun sebagai penggugat, baik di tingkat non litigasi ataupun litigasi. Jadi itu beberapa peran dan fungsi daripada bidang perdata. Apa saja yang kita lakukan dengan permohonan tersebut itu terkait dengan pemerintah atau negara sebagai tergugat, bisa juga sebagai pemulihan keuangan negara, dan bisa juga terkait dengan penyelamatan aset. Mungkin itu yang kita lakukan di seksi perdata. Berarti tadi mendengar adanya litigasi dan non-litigasi. Non-litigasi. Nah, itu Pak, bisa dicontohkan Pak? Contohnya begini, ini terkait dengan non-litigasi. Sebagaimana amanat daripada Jaksa Agung Republik Indonesia, bahwa kejaksaan sekarang harus berperan aktif, membantu pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah untuk mendukung program strategis nasional. Jadi salah satu SKK non-litigasi, surat kuasa khusus yang diberikan oleh salah satu BUMN, dalam hal ini adalah PLN UIP, Pembangunan Sumbaksel. Jadi PLN UIP dalam hal pembangunan tapak, tower, dan ROW di Lahat sampai dengan Gumawang, itu mereka mengkuasakan kepada kami melaksanakan kegiatan konsinyasi. Nah, konsinyasi itu berdasarkan SKK diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai penerima kuasa. Kemudian kami terbitkan SP1 untuk kita lakukan telahaan. Kemudian kita melakukan expose. Kita nyatakan apakah ini dapat diberikan bantuan hukum apa tidak, masuk ke ranah konsinyasi apa tidak. Nah, setelah dilakukan telahaan, kita laporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi bahwa ini dapat diterbitkan kuasa substitusi. Setelah itu substitusi itu ditandatangani oleh Pak Kejati, diserahkan kepada Pak Asisten Perdata Dantun, sekaligus kami sebagai JPN yang dalam hal ini menerima substitusi. Jadi permasalahannya, kenapa harus konsinyasi? Karena dalam pengadaan lahan tersebut, harga yang ditawarkan mungkin tidak diterima oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu kita konsinyasikan karena itu langkah yang diatur oleh undang-undang dan diperbolehkan. Setelah kita lakukan konsinyasi, kemudian kita daftarkan ke pengadilan, diterima oleh pengadilan negeri. Setelah itu proses jalan di pengadilan. Makanya tadi sebagaimana yang telah disebutkan sama Bapak Koordinator, keberhasilan kami mendukung program strategis tersebut adalah kami bisa menyelamatkan BUMN dari denda, karena ini adalah investor. Jadi denda itu sehari saja itu 11,5 miliar. Jadi dengan konsinyasi kita dapat izin untuk melakukan pembangunan, kita bisa selamatkan BUMN dari denda itu 111 miliar rupiah. Nah, ini juga tidak lepas dari peran dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan juga Pak Asdatun, juga teman-teman baik itu kami para kasih ataupun Pak Koordinator ataupun JPN di Kejati Sumatera Selatan mendukung apa yang sudah diamanatkan oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Mungkin itu. Itu salah satu contoh Maria. Nah ini mana Pak? Barulah sih kok kasus, nah palaknya lah pening. berat pemirsa, berat. Nah itu tadi kalau dari contoh yang PLN ya Pak ya. Nah kalau dari perseorangan nih Pak, misal dari masyarakat yang ingin meminta pendampingan hukum sendiri, cak mana itu Pak sistemnya?
tadi sudah dijelaskan oleh Pak Koordinator, kalau terkait dengan individu Ya, atau masyarakat atau subjek hukum yang sifatnya di luar daripada pemerintah ataupun BUMN, BUMD, itu di seksi pertimbangan hukum sudah disiapkan yang namanya Yankum, pelayanan hukum, gratis bagi masyarakat. Jadi masyarakat bisa datang kalau di Kejati di lantai 7. Kita sambut, nanti ada beberapa staf yang menyambut, terus kemudian dibawa ke ruangan Yankum, mengutarakan problematika terkait dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara. Dan itu sudah sering terjadi. Kalau datang itu pertanyaannya aneh-aneh kalau Maria pengen tahu. Apa Pak? Boleh Pak? Misalnya, Pak, kami nih wong tua kami lah pisah. Nah, kami nih perasaan aku waktu wong tua lanang hidup, dia ngenjuk ke lemari jati, nyebut ke di lemari jati. Tetapi hayu aku nak nguasai. Kami harus masuk ke ranah seperti itu. Jadi kita harus mengetahui apa itu hukum waris, apa itu hibah, apa itu wakaf. Jadi kita harus jelaskan kepada masyarakat sedetail mungkin sehingga nanti tidak terjadi perdebatan di antara keluarga. Jadi kita harus mengajarkan mereka juga syarat-syarat menggugat perdata itu di pengadilan seperti apa. Terus kemudian data apa yang dilengkapi sehingga gugatan dapat diterima. Mungkin itu. Langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya ya Pak ya mungkin ya. Tapi cuman yang tidak bisa itu kalau Maria datang minta duit. Nah itu tidak bisa Maria. Baca Maria. Udah apa kalau Bapak ada atau ada bumi kantin yang bayar. Ya itu ya. Sampai lemari pun diurusin. Iya, sampai lemari pun masalah internal keluarga pun diurusin ya Pak ya. Masalah Ini waris. yang Masalah masyarakat, waris. iya masyarakat yang belum tahu. Kalau kamu nak berbagi reto, bisa. Itu hanya sekedar pendapat ya Pak ya, ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan masyarakat, yaitu Maria. Ataupun apa lagi Pak biasanya kalau sengketa tanah, nggak dilakukan, diadukan sama masyarakat, minta pelayanan hukum. Sengketa tanah sebagaimana jadi juga dijelaskan sama Pak Koordinator bahwa kami Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 2 bulan yang lalu kita menerima kuasa dari Kementerian Sekretariat Negara. Dalam hal ini Pak Pratikno itu mengkuasakan kuasa khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Kemudian kami di level Kejaksaan Tinggi menerima substitusi dari Pak Jaksa Agung sebagai kuasa tergugat 1. Jadi ini balik cerita nih. Yang menggugat presiden itu adalah warga negara Republik Indonesia. Dalam hal ini warga Sumatera Selatan terkait dengan akses pembangunan jalan. Jadi sebagaimana Pak Koordinator sampaikan tadi, proses sedang berjalan di pengadilan di PN kelas 1 Palembang. Kita coba menguraikan satu persatu problematika yang ada seperti apa, dan masyarakat juga harus tahu bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat dalam permasalahan ini. Tapi sudah jadi tugas kami adalah bagaimanapun untuk melaksanakan peran dan fungsi kami sebagai Jaksa Pengacara Negara maupun sebagai penerima kuasa. Proses hukum harus terus berjalan juga ya Pak Siap. ya, karena ada yang melaporkan tadi. Ngerti Maria? Penggugat. Tidak ngerti yo. Nah, ya Jalur Koca itu kita mau bertanya juga nih kepada Pak Eki Rizky. Nah, selaku Kepala Seksi Tata Usaha Negara. Nah, Pak Eki silakan Pak dijelaskan nih kepada pemirsa di rumah TUSI dan juga wewenang sebagai Kasih Tata Usaha Negara. Terima kasih Wak Ebo sama Cek Maria, dan juga selamat sore bagi pendengar setia, pemirsa setia, khususnya acara Warung Wak Ebo. Mudah-mudahan selalu setia ya, Cek Maria ya. Banyak ini, pasti nelpon lagi. Siapa yang sering nelpon itu Ibu Bu Ruli. Memang tadi udah panjang lebar apa yang telah disampaikan baik oleh Pak Naungan selaku koordinator, juga Pak Erik selaku Kasih Perdata. Nah, memang di sini saya dari Seksi Tata Usaha Negara, Pak Ibu. Memang Seksi Tata Usaha Negara ini agak unik. Kenapa saya bilang unik? Unik di mana Pak? Karena di sini kita berbicara masalah apa sih yang dimaksud dengan tata usaha negara itu sendiri. Apa juga sih yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara itu sendiri, kebanyakan juga orang nggak tahu. Memang kami tata usaha negara itu tersebut diatur pada awalnya dengan Undang-Undang Nomor
5 tahun 1986, kemudian dilakukan perubahan sampai dengan tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 54 tahun 2009. 51. Tata usaha negara itu sendiri sebenarnya administrasi yang dijalankan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Administrasi loh, Cik Maria. Administrasi. Kita membayangkan administrasi itu seolah-olah membayangkan suatu yang khusus sebenarnya. Karena kan administrasi itu banyak. Kita tidak juga berbicara terhadap satu lembaga, sedangkan kita berbicara se-Indonesia. Kemudian juga apa juga sih yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara itu sendiri? Keputusan tata usaha negara itu sendiri merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara yang bersifat individual dan final. Sebenarnya seksi tata usaha negara ini sendiri pun sebenarnya kami ini dari Sesitun selalu menjadi yang tersakiti. Nah, apa itu? Nah, berbeda dengan Pak Erik. Kalau Pak Erik bisa jadi tersakit, bisa juga dia menyakiti. Beda. Cik Maria ini ya bertanya kenapa sih Iya, apa Pak? Selalu tata tersakiti. usaha selalu tersakiti? Iya, mau dilaporkan sama Bapak Judika. Jadi gini, Cik Maria, tata usaha negara itu hanya objek perkaranya itu keputusan tata usaha negara itu sendiri. Sedangkan keputusan tata usaha negara itu sendiri dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, baik pusat maupun di daerah. Nah, kira-kira Cik Maria, yang mau gugat keputusan pejabat tata usaha negara siapa kira-kira? Apakah mungkin negara yang menggugat? Atau apakah mungkin individu yang menggugat? Kira-kira siapa menurut Cik Maria atau Wak Ebo? Nah, ya kita bertanya pada rumput yang berkulit. Tambah pusing sepertinya Cik Maria. Memang lawaan tua nih dah ajak bohong. Umur dah ajak bohong. Iya, tambah pusing ya. Tambah pusing. Jadi gini, Wak Ebo, Cik Maria dan juga pemirsa di rumah. Kenapa saya bilang seksi tun itu selalu yang tersakiti? Karena kami selalu berada di posisi tergugat. Kami selalu dalam arti di sini serang gitu. Kenapa kami itu selalu berada di posisi tergugat? Karena objek daripada tata usaha negara itu sendiri pun keputusan tadi. Siapa sih yang mengeluarkan keputusan? Ya, pemerintah. Keputusan itu berlakunya kepada siapa? Kepada individu yang diputuskan. Berarti individu yang menggugat pemerintah. Nah, itu makanya kami selaku di sini jasa pengacara negara wajib mendampingi pemerintah. Dan kami juga tidak boleh mendampingi individu yang menggugat. Nah, itu makanya dibilang tata usaha negara itu kalau saya selaku kepala seksinya selalu menjadi orang yang tersakiti, seperti itu kurang lebih. Sedih ya dengarnya Maria. Sedih. Pak izin kita nak lanjutin lagi Pak sudah kita Silakan. ini. Pemirsa kita nak iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Perasaan aku lesu terus, Maria ini tidak lesu. pernah semangat. Lagi lesu disuruh buka. Tema berat Mbak ini. Malah berat disuruh buka. Aku kurang ngerti. Jadi pemirsa masih kami tunggu ke bagi pemirsa di rumah yang pengen gabung sama kita di sini. Ya, telepon Rajin ya. aktif di 0711 380022 ya. Dengan tema kita hari ini yaitu capaian kinerja bidang Datun Kejati Provinsi Sumatera Selatan. Datun, tadi ada ini kepanjangan dari bapak-bapak ini. Nah, apa? Datang Datun. Oh, itu ya. Lapaca kawan. Kita nak nyambung ke lagi nih dari Pak Eki. Tadi kan sudah dijelaskan juga karena bidang tun itu dewek yang selalu tersakiti. Nah, boleh Pak dilanjut ke Pak apa yang pengen disampaikan kepada pemirsa di rumah? Curhat apa Pak? Terima kasih ya Wak Ebo. Boleh kita lanjutkan? Jadi.
memang tata usaha negara itu sendiri pun yang dilakukan gugatan terhadap suatu keputusan. Misal saya contohkan, Cik Maria diberhentikan, Oh. tentu ada SK-nya pemberhentian. Oh. Nah, Cik Maria nggak terima nih, Ya, ada Cik Maria terima. gugat. Gugat. Nah, gugatlah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh. Nah, kebetulan Pel TV kan swasta, nggak mungkin. Ya. Ini kalau kita berandai itu suatu Instansi pemerintahan. instansi kepemerintahan. Tapi jangan salah juga, Tun itulah kalau di Datun ini yang menjaga wibawa pemerintah. Kenapa dibilang menjaga wibawa pemerintah? Dia harus membuktikan bahwasanya surat keputusan itu memang benar adanya, telah memenuhi syarat formil dan material. Itu yang harus dibela. Kemudian juga dari tata usaha negara sendiri pun juga mempunyai beberapa kewenangan. Salah satunya pembubaran partai politik juga bisa. Pembubaran partai politik. Partai politik. Itu juga diatur di TUN ya Pak? Bisa Bisa. kita lakukan pembubaran partai Iya. politik apabila sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sejauh ini pernah Pak membubarkan partai? Belum ada. Belum ada. Kemudian juga ada persidangan pengujian undang-undang dan pengujian peraturan perundang-undangan. Kami harus membela pemerintah. Ya. Bahwasanya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang benar, telah memenuhi seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan. Maka di sini dikatakan TUN itu menjaga wibawa dari pemerintah. Jaga marwah ya Pak ya. Oleh karena objeknya tadi hanya sebuah keputusan terhadap TUN sendiri, memang produknya sifatnya menunggu. Sehingga di tahun 2023 ini kami memang belum ada kegiatan. Akan tetapi di tahun 2021 dan 2022 ada kegiatan. Mungkin itu dulu, Wah Ibu. Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan lagi. Wow, nah Maria ada lagi yang tanya Cik kan? Maria Yang juga. di rumah ada tanya. Cak mana kalau kita tanya nih Pak tentang pembatalan pernikahan tadi? Boleh ini diinformasikan. Lagi hangat-hangatnya ini Bagi masalah pemirsa ini. di rumah mungkin ada yang mungkin kurang paham nih Pak tentang adanya pembatalan pernikahan. Ternyata diatur ya. Nah Cak Tena, bagi pemirsa di rumah mungkin yang kurang paham silakan Pak dijelasin. Pak Koordinator. Pak Naungan Ini kalau masalah kawin nih agak sensitif ya Pak. agak sensitif ya. Agak dirubah dikit Pak, jangan kawin, nikah Pak. Perkawinan. Undang-undangnya perkawinan. Nah. Undang-Undang 1 tahun 74. Kalau orangnya Undang-undang kawin, tentang ya, perkawinan. Kalau orangnya melangsungkan perkawinan. Nikahan. Ah, Mak Maria ini sempel ketua soto juga ya tahu ya. Bumbu soto ini mah. kena cek rendang. Nah, anak rendang apa? Tanya Pak. Ya, pada prinsipnya pembatalan perkawinan itu merupakan salah satu tugas yang diberikan undang-undang kepada jaksa pengacara negara karena untuk menjaga ketertiban umum. Artinya dalam hal melakukan perkawinan itu sudah ditetapkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 174 dan perubahannya sudah ada juga. Kemudian di PP nomor 9 tahun 75 tentang pencatatan suatu pernikahan. Hal ini sebenarnya untuk perkawinan ini sebenarnya bukan hal yang simpel kita tengok. Sebenarnya akibat dari perkawinan maka ada status. Status kita sendiri, kemudian nanti status yang diakibatkan daripada perkawinan dan yang dibawa dalam perkawinan. Status anak nanti yang ditimbulkan. Kemudian status harta yang ditimbulkan. Maka negara menjamin bagaimana perkawinan ini sah menurut agamanya dan sah menurut negara. Artinya ketika negara melihat ada satu kepentingan umum atau kepentingan hukum yang dilanggar tidak sebagaimana dalam aturan yang ditetapkan, maka melalui fungsi organ negara dalam hal ini jaksa pengacara negara dapat melakukan gugatan pembatalan tersebut. Di mana contohnya seperti disampaikan tadi, dalam perkawinan itu tidak saksi, kurang saksi, kemudian satu lagi apa namanya? Wali nikahnya yang tidak sah. Wali nikah. Nah, jadi ini bisa dapat dimintakan pembatalan.
Dan itu seksinya seksi perdata. Makanya seksi paling terseksi itu seksi perdata. Seksi paling seksi Perdata. Paling tersakiti. Dan ada satu lagi seksi yang suka menimbang-nimbang. Apa tuh? Iya. Apa tuh? Seksi pertimbangan Pertimbangan hukum. hukum. Kenapa dia menimbang-nimbang? Dia kerjaannya 2, 3. Ya. Legal opinion, dia harus berpikir, menimbang, memberikan pertimbangan hukum, bagaimana permasalahan hukum ini dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Biasanya kalau BUMN itu atau badan usaha milik negara atau pemerintah ada keraguan-raguan hukum dalam mengambil suatu tindakan. tugas dia Pak menimbang. Mereka meminta legal opinion ke kita. Pak, tolong pendapat hukumnya. Itu tugas pertimbangan, nimbang-nimbang aja. Kebetulan Bapak tuh nggak hadir pula hari ini. Lagi bimbang, lagi menimbang sepertinya Pak. Habis itu melakukan pendampingan hukum dengan cara legal system itu biasanya proyek-proyek. Tapi dia melihat sisi keperdataannya. Kenapa? Orang masih melihat, oh ada jaksa di lapangan proyek, berarti macam backing. Bukan. Kita melihat seksi keperdataan. Kenapa? Dalam hal ini negara membuat perikatan kepada baik person maupun reh person atau natural person, pribadi maupun kepada badan hukum. Yang dimungkinkan dalam pekerjaan proyek-proyek tersebut ada timbul keperdataan, kerugian pada pihak-pihak lainnya. Maka hadirlah di sini jaksa pengacara negara sebagai legal assistantnya menjaga hak-hak keperdataan negara tadi. Bukan kita melihat fisik ini, oh ini fisik, enggak. Kita menjaga keperdataannya. Jangan sampai timbul gugatan kerugian atau prestasi yang mengakibatkan kerugian negara. Resiko-resiko, mitigasi risiko terhadap keperdataan negara. Terakhir Pak, Tigo sekali lagi. Yang terakhir legal audit. Itu lebih artinya begini. Setelah selesai mereka pemerintah dalam hal ini atau negara, badan hukum usaha, badan usaha milik negara atau daerah, setelah selesai melakukan kegiatan, mereka mau bayar nih. Atau sudah melakukan pembayaran, ragu-ragu. Minta legal audit, apakah aturan hukum yang dilakukan dalam hal melakukan tindakan-tindakan ini sudah sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku saat ini. Makanya Pak kasih pertimbangan tuh selalu menimbang. Itu sama lah dengan gawe aku, nimbang-nimbang. Nimbang apa? Kalau subuh-subuh diajak Aibo, diajak Abah, nimbang ikan. Baik. Oh, beda ya? Iya. Kira sampai nimbang-nimbang. Tapi perlu saya sampaikan, di bawah kepemimpinan Pak Sarjono Turin selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Pak Agus selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang dikomandoi langsung oleh Bapak Dr. Eri selaku Asdatun, pencapaian bidang datun semakin hari semakin meningkat. Bukan hanya pencapaian dalam bagaimana menjaga wibawa negara, penyelamatan dan pemulihan keuangan negara juga semakin meningkat. Di mana kita lihat tadi sampai dengan Juli 2023 sudah berhasil 115 miliar penyelamatan. Penyelamatannya Pak ya Pak. Iya, itu penyelamatan. Kemudian alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Sarjono Turin juga kepercayaan masyarakat memanfaatkan pelayanan hukum gratis sudah meningkat. Artinya memang kita harus melek hukum hari ini. Kenali hukum, jauhi hukuman. Itu kalau kata orang biasanya penkum. Saya juga nonton juga kalau di Waebo tuh kadang. Kalau ini kenali hukum, jauhi hukuman. Iya, jaksa menyapa juga Pak. Jaksa menyapa. Artinya inilah dia, masyarakat kepengen. Ketika seperti disampaikan oleh Pak Kasih Perdata tadi. Karena menyangkut keperdataan, kan banyak tuh misalnya saya ditipu nih konsumen, saya bikin ini. Itu bisa konsultasi ke pelayanan hukum gratis. Gimana nih Pak menggugatnya? Nah, nanti akan disampaikan oleh petugas. Kita tanya lagi dengan Pak Erik. Ini iklan, Agung benar? Oke, jadi pemirsa akan kita sambung lagi di segmen terakhir, segmen Pada Terasa ya. Dan segmen keempat baik sudah ada di sini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kami bakal balik lagi. Sudah yang suka ini, tetap bersama kami di Warung Waebo.
Wah, meriah ya yang di depan ya, tepuannya kira-kira segmen terakhir. Iya, denger Kuat. nak denger makan-makannya double. Oh, tepuk tangannya double juga Double berarti. juga. Semangat. Pemirsa masih di Warung Epok, kita sudah di segmen terakhir, tapi masih ada lah ya kita pengen bertanya nih seputar bidang datun di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan tadi Pak Naungan juga sudah bilang nih ada pencapaian pemulihan keuangan negara dan juga penyelamatan ya Pak ya. Sudah berapa belas miliar Pak tadi? 115 miliar. Nah, 115 miliar. 100 ke atas. Nah, Pak, biasanya juga nih bidang datun ini disebut dengan primadona kejaksaan. Nah, apa tuh Pak? Pak Erik pacak dijelaskan Pak. Yang paling seksi. Karena bos kami nyuruh katanya ajak Pak Erik aja ngomong. Jadi terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Asdatun. Tadi sempat komunikasi. Mengapresiasi Pal TV Ya. di kegiatan program Waebo ini, sehingga paling tidak mengurangi beban kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Memang kejaksaan membutuhkan media-media seperti ini untuk lebih menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, Apa ya? terkait Ibu dulu, Pak, apa nih? Ini Pak telepon ya. Ngapa ada penelpon masuk? Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tolong Pak volume TV-nya dikecilin. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya. Oh ya sudah putus. Oke, kita lanjut ke lagi ya. Kalau nak, Bapak nanti telepon lagi tapi cuma agak TV-nya jauh dikit dari TV. Ya, Jangan TV-nya dekat-dekat. atau volume TV-nya dikecilin. Kecilin. Jangan ngicik ke aku. Karena apalah kecil. Nah, Ya Pak, Erik silahkan dilanjutkan Ya. kita Pak. lanjut Pak. Kenapa tadi dikatakan bahwa bidang perdata dantun itu bidang yang istimewa? Ya. Seksi ya, Seksi. primadona dan Primadonanya seksi. kejaksaan Pak. Karena tugas dan fungsi daripada bidang perdata dantun ini adalah menjaga kewibawaan, martabat dan marwah pemerintah atau negara. Merdeka. Itu istimewanya. Keren. Baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat. Dan fungsi lainnya begitu banyak sebagaimana Pak Koordinator tadi jelaskan. Kita bisa memulihkan keuangan negara, menyelamatkan keuangan negara, melakukan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, dan tindakan hukum lainnya. Mungkin tindakan hukum lainnya ini adalah salah satu tugas pokok dan fungsi jaksa pengacara negara di bidang pertimbangan hukum adalah selaku mediator. Jadi tidak selamanya antara warga dengan negara, tapi bisa terjadi antara negara dengan negara. Dalam hal ini contohnya misalnya BUMN dengan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Terkait terdapat sebuah permasalahan, jaksa pengacara negara di sini adalah sebagai mediator atau sebagai fasilitator untuk menyelesaikan problematika antara kedua belah pihak. Mungkin itu. Oke, itu dia. Jadi menjaga wibawa, kemarwahan negara. Nah, itu dia menjadi spesial dari bidang datun ini. Ada telepon masuk, kita angkat lagi. Halo, Warung Ebo, dengan siapa di mana? Nah, besar itu Caknya. Halo. Caknya masih para TV Bapak ini. Halo. Salam ya Bapak, dengan siapa di mana? Ya Pak, Waalaikumsalam. Pak jauh-jauh dari TV Pak, TV-nya banteng we Pak, biar suara Bapak jelas. Ya, halo, dengan siapa di mana? Warung Ebo. Budiman. Silakan Pak, Silakan mau Pak, bertanya bertanya. apa? Saya perkenalkan sebagai pengacara. Yang menghasilkan ada pengacara negara kan, terutama bidang tun kan. Ya. Pertanyaan kami, kita kan sudah pernah menang juga kami ini dengan itu gubernur. Tapi gubernurnya belum mau melaksanakan putusan tersebut. Gimana itu? Terus sebagai JPN
Jaksa Pengacara Negara memberikan berdasarkan undang-undang kejaksaan kan di pasal 34 itu kan dapat memberikan semacam apis ke pemerintah. Ya. Bagaimana untuk membantu yang putusannya sudah ingkrah agar bisa dilaksanakan putusan tersebut. Itu saja Pak Budianto. Budiman. Ya? Budiman. Oke, Pak Budiman. Undang-undang kejaksaan itu kan jaksa juga kan mengawasi putusan hakim walaupun di luar dari pidana kan. Ya. Nah Ya, ini sudah kan 3 kali. putusan 3 kali. tata usaha negara Tapi gubernur nggak mau. yang semestinya harus dilaksanakan. Bagaimana itu? Oke, baik. Satu dijawab mana? Siap, nanti dijawab Pak. Negara dapat memberikan dorongan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Oke. Siap. Terima kasih pertanyaannya Pak Siap Budiman. Pak Budiman. Silakan, Silakan Bapak. Bapak-bapak dijawab. Kasih tun. Masalah tun Pak ya. Eki Rizky Asril. Iya, terima Apa kasih yang ya paling Bu Ibu. tersakiti? Dengan Pak Budiman Pak tadi ya. Budiman, ya. Terima kasih ya Pak Budiman Acara, atas Pak. ininya. Tadi saya kurang terlalu menangkap apa inti dari pertanyaan Pak Budiman. Tapi sekilas tadi saya tangkap, kenapa sih putusan itu tidak dilaksanakan? Memang dalam putusan itu ada dua jenis putusan. Ada yang menerbitkan sesuatu, ada yang membatalkan sesuatu. Nah, ini dalam perkaranya Pak Budiman ini seperti apa sih kedudukannya? Apakah yang menerbitkan atau membatalkan? Kalau membatalkan dia batal dengan sendirinya. Dalam waktu 60 hari dia batal dengan sendirinya. Tapi kalau menerbitkan itu biasanya di dalam gugatan ada yang namanya meminta uang paksa atau duangsom. Di situ mungkin Pak Budiman mungkin dulu di gugatannya tidak memintakan itu, sehingga tidak ada upaya paksa, akan tetapi terhadap putusan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat tun itu sendiri bisa dimintakan, diajukan dulu, ada prosesnya. Ya. Kita proses dulu permintaan ke petunnya dulu. Kalau petunnya tidak memproses, ke atasannya dulu, atasannya tidak memproses ke petunnya. Kalau petunnya tidak memproses juga nanti kita bisa mintakan ke Presiden. Ada prosesnya Pak. Tapi kalau Pak Budiman pengen diskusi lebih lanjut, Ya, lebih jelas kami lagi. Datun punya Yankum. Yankum, pelayanan hukum. Silakan Pak datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Bapak cukup bawa fotokopi KTP. Kami layani dengan baik, Sepenuh hati. penuh hati. Silakan Pak, kami undang. Tersakiti Pak ya. Jangan. Oh jangan. Jangan nak terus tersakiti. Iya. Pokoknya konsul baik Pak, Ya, langsung konsul. ke Gratis. 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 Baik, Bu. Oke, karena sudah mengingat nak segmen terakhir ini Maria, Ya, karena 5 menit terakhir kita mau minta closing statement nih ataupun himbauan dari masing-masing Bapak yang ada di sini ya. Mungkin dari Pak Nawangan terlebih dahulu Pak, boleh dari terkait dengan bidangnya. Terima kasih kepada Wak Ebo dan Cik Maria beserta khususnya Pal TV Palembang yang telah membantu bidang Datun dalam mensosialisasikan baik capaian kinerjanya maupun menjadi tupoksinya. Harapan kami semakin banyak pemerintah, dalam hal ini negara maupun badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah menggunakan jasa yang ada pada bidang Datun. Kemudian tak lupa juga kepada masyarakat sebagai penambah knowledge atau kemampuan hukumnya nantinya dapat menggunakan jasa pelayanan hukum gratis yang ada pada Datun. Kemudian terhadap suatu keadaan yang perlu diingat secara etika profesi jaksa pengacara negara juga menjaga kerahasiaan daripada pemohon. Mungkin itu dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Kasih Perdata. Silakan Pak Erik Pak. Terima Erik. kasih. Saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh koordinator. Tetapi di sini terkhusus saya mengucapkan terima kasih kepada BUMN ataupun pemerintah dalam hal ini. Kita Datun diberikan penghargaan. Mungkin saya bisa sampaikan di sini bahwa ada penghargaan dari PT Pelindo Persero Regional 2 Palembang
atas kegiatan pendampingan terkait pengosongan lahan tahap 1 Pelabuhan Sungai Lais Palembang seluas 2,5 hektar. Kemudian yang kedua ada penghargaan dari PT PLN Persero UIP Sumbaksel, keberhasilan penyelesaian konsinyasi dan penyelamatan keuangan negara dalam rangka pengadaan tanah dan penyediaan ruang bebas Sutet 275 Vol Lumut Balai Morainim. Kemudian yang ketiga penghargaan dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Palembang atas kegiatan pendampingan hukum terkait pekerjaan SBSN pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Palembang. Kemudian penghargaan dari PT Waskita Sriwijaya Tol atas kegiatan penyelesaian permasalahan pembebasan lahan terdampak pembangunan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung tahap 2. Kemudian penghargaan dari Universitas Sriwijaya atas kegiatan pendampingan terkait pengadaan barang dan jasa pada lingkungan kampus Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023. Sekali lagi kami mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Ke depan kami di bidang perdata dan tata usaha negara khususnya juga mengajak PALTIPI atau seluruh elemen masyarakat maupun seluruh stakeholder untuk mendukung setiap program strategis nasional demi kepentingan umum. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa, itu dari Kasih Perdata. Nah, kalau Kasih Tata Usaha Negara, Pak Eki, silakan Pak. Kalau saya lebih ke masyarakatnya, Pak Ego. Gini, jangan melihat gedung kejaksaan itu seperti penjara. Karena gini Pak, orang melihat gedung kejaksaan itu seolah-olah lewat di depan penjara. Jadi udah takut duluan. Masuk Iya. Stereotipnya begitu ya Pak. Iya. Padahal fungsi dalamnya itu banyak. Wah Ibu, seperti Bagian-bagiannya banyak, pelayanan hukum tadi. Masyarakat bisa bertanya terkait berbagai macam permasalahan. Silakan di situ. Dan itu gratis. Dan jangan jangan sampai nanya ke Google, nanti bingung sendiri. Bagus nanya langsung. Yang sudah disediakan negara dan itu free. Mungkin itu aja. Baik, Bu. Sama. Jadi pemirsa manfaatkanlah jasa dari JPN ya Pak ya, Jasa Pengacara Negara, langsung datang wae. Yang dijenguk gedung tinggi di Jalan Jakabaring Sano. Kalau boleh tahu datanya lantai berapa Pak? Lantai 7. Lantai 7. Jadi kalau memang pengen konsultasi langsung datang bawa fotokopi KTP ya Pak tadi. Pasti. Lalui PTSP terlebih dahulu, langsung diarahkan nanti ke bidang dapur. Ya, ucapkan terima kasih Pak Naungan, Pak Erik, sama Pak Eki yang sudah menyempatkan hadir dan mensosialisasikan edukasi untuk pemirsa di rumah dan Jangan lupa kalau haus minum Alpawan. Iya. Pokoknya buat pemirsa jauhi hukum. Kenali hukum. Kenali hukum. Nah, kan? Jauhi hukum. Jauhi yang di sini nah. Pasal 21. Kena bogrol itu jangan Bogrol. Ya. Sampai sini dulu Warung Ebo, kita ketemu lagi Rabu depan dengan jam yang sama, jam 3 sampai jam 4 hanya di PALTIPI. Memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang ini Inilah. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.